dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya, it's Christmas. Ya, kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Mari kita akan menyembah Tuhan. Let's worship Him. Saat ini
Segala pujian dan hormat hanya kami naikkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Tidak terasa kami sudah memasuki awal Desember ini, di mana di berbagai tempat kami mempersiapkan untuk memperingati hari kelahiran. Tetapi biarlah di Natal tahun ini kami boleh merasakan satu hubungan yang semakin dekat kepada Engkau. Quality time bersama dengan Tuhan. Yes, Lord. Merasakan hadirat-Mu, merasakan betapa kami boleh menikmati terus kemurahan Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Natal tahun ini kami boleh semakin dikuatkan, semakin sungguh-sungguh mengiring Engkau, semakin lebih lagi di dalam menyembah Tuhan, semakin lebih lagi mau mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari kami boleh dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dan pada saat ini kami akan dikuatkan oleh firman, firman yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap Midweek Worship Community yang akan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan message, Christmas message, pesan-pesan Natal yang akan disampaikan oleh hambanya. Pastor Yoas. Enjoy his word. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di acara Midweek Worship Community saat ini. Ya, puji Tuhan kita jumpa lagi dan sebentar kita akan sama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur juga kami sudah memasuki bulan Desember di mana kami akan mengingat akan karya Tuhan yang besar yang Tuhan mulai melalui kelahiran-Mu di Natal ini. Terima kasih, kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami dan berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan Natal karena ini bulan Desember, jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Natal mengubah kehidupan. Saya akan baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini tidak asing lagi. Nah, saya langsung saja. Kenapa? Ya, kita melihat berita Natal yang pertama kali justru yang mendapatkan perkenanan untuk diberitahu dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus, ya, itu adalah gembala-gembala. Dan sebenarnya gembala-gembala itu siapa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau zaman dulu, ya, gembala itu bukan pekerjaan yang terpandang. Itu ada di daerah Palestina tentunya. Pada masa hidupnya Yesus, gembala-gembala itu enggak dipandang. Dan bukan orang yang terpandang. Nah, umumnya para gembala adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka biasa tidur bermalam-malam di luar rumah, di padang belantara untuk menjaga kawanan ternak. Mereka terbiasa dengan pekerjaan kasar dan kehidupan yang bebas liar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam aspek sosial, mereka juga bukan orang yang berpengaruh. Apalagi dalam aspek hukum. Ya, itu membuktikan bahwa mereka biasanya tidak diperhitungkan dalam pengadilan. Mereka dikatakan atau dikelompokkan atau dapat dikelompokkan sebagai kelompok marginal dalam strata bawah kehidupan sosial Palestina. Ya, tetapi kita sudah baca kisah ini. Tapi anehnya, berita Natal itu pertama kali disampaikan kepada mereka, yaitu para gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada waktu berita Natal itu disampaikan oleh malaikat Tuhan untuk atau kepada gembala-gembala itu, apa yang terjadi? Dan ini luar biasa. Yang pertama adalah ya, Tuhan mengubah ketakutan mereka. Nah, berita ini juga sangat relevan untuk hari-hari ini. Kita lihat juga hari-hari ini ada banyak manusia, banyak orang yang juga sedang dilanda ketakutan. Ketakutan dengan apa yang terjadi, dengan apa yang akan terjadi.
Ketakutan juga dengan masa depannya nanti bagaimana dan seperti apa. Dan ketakutan-ketakutan yang lain menghadapi situasi yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, perlu mendengar berita Natal ini. Nah, kita lihat para gembala ini setelah seharian menjalankan rutinitas menggembalakan domba, ya, di malam itu tentu rasa ngantuk, letih, capek yang mereka alami. Lalu mereka dikejutkan dengan kehadiran malaikat. Apa ini? Mereka ketakutan. Apa yang terjadi? Dan malaikat Tuhan mengubah ketakutannya itu menjadi sukacita yang luar biasa. Dalam ayat 10 tadi berkata, lalu malaikat itu kepada mereka waktu mereka sedang ketakutan, ya, melihat sinar kemuliaan yang turun, lawatan Tuhan yang turun atas mereka. Mereka ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat manusia, namanya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang mendengar firman ini, dan Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, dengar berita sukacita ini, malaikat Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yaitu apa? Sang Juru Selamat sudah lahir ke bumi. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Untuk mengubah hidup kita. Yang tadinya ketakutan menjadi orang yang bersukacita. Karena Tuhan mengubah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua, apa yang terjadi kepada mereka, kepada gembala-gembala? Yang kedua adalah mereka mendengar berita besar. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendapat kehormatan yang besar itu, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita lihat tadi status sosial, status hukum, manusia, atau para gembala ini, mereka adalah kelompok marginal yang strata bawah di Palestina. Gak diperhitungkan orang, hidupnya namanya gembala-gembala, saudara, liar di luar, saudara. Tetapi kita lihat di sini, penggenapan nubuat para nabi justru disampaikan kepada mereka para gembala. Berita tentang bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Itu diberitakan justru kepada gembala-gembala yang notabene tidak diperhitungkan oleh kebanyakan orang. Dianggap remeh dan rendah. Seorang raja terlahir di tempat yang sederhana. Itu diberitakan kepada mereka. Di tempat sederhana adalah di tempat yang sangat familiar. Bagi siapa? Bagi kaum gembala. Ini sukacita yang tak terkatakan. Kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga butuh mendengar berita yang besar ini. Sebab di tengah-tengah ketakutan, kecemasan hidup kita, kita sangat membutuhkan berita yang besar. Berita yang membangkitkan semangat. Berita yang membuat kita menjadi orang yang dipulihkan. Berita yang membuat kita menjadi orang yang disembuhkan. Berita yang membuat kita menjadi orang yang diselamatkan. Dan itu berita apa? Berita Natal. Berita anugerah. Kabar baik. Yesus sudah lahir untuk menebus dosa manusia. Untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia yang terjadi di bumi atau di dunia ini. Nah, saudara,
Yang ketiga, apa yang terjadi kepada para gembala waktu berita ini, waktu malaikat datang dengan kemuliaan itu, ya. Mereka menyaksikan kemuliaan surgawi. Wow, gak gampang, gak mudah kita bisa mengalami perkenanan untuk menyaksikan kemuliaan surgawi. Tapi para gembala ini, ya, mereka mengalami dan menyaksikan kemuliaan surgawi. Sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, dikatakan tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh indah, ya, kidung malaikat di malam Natal itu. Ya, di malam Yesus lahir. Luapan sukacita dialami para gembala. Sebab mereka mendapat perkenanan Tuhan untuk mengalami peristiwa luar biasa di tengah-tengah rutinitas mereka menggembalakan kawanan domba-domba. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Bukankah hari-hari ini kita juga butuh lawatan kemuliaan Tuhan? Di tengah-tengah letih lesunya manusia, di tengah-tengah manusia yang sudah tidak lagi memiliki arah tujuan hidupnya. Di tengah-tengah kegelapan yang sedang menudungi bumi saat ini. Kita perlu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan surgawi turun melawat kita, melawat negara kita, melawat bangsa kita, melawat kota kita, melawat keluarga kita, melawat gereja kita. Supaya kita mengalami perkenanan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita pasti akan berubah. Sesuai tema Natal ini, bahwa Natal membawa perubahan hidup. Nah, yang terakhir kita melihat bagaimana respon para gembala setelah mengalami 3 hal itu, saudara. Ya. Apa respon? Yang pertama, mereka tadi ketakutannya diubah menjadi sukacita. Mereka mendengar berita yang besar, yang akbar, yang memberikan pengharapan yang pasti. Ya. Lalu yang ketiga, mereka mengalami kemuliaan surgawi, meliputi hidupnya, melawat hidupnya dan mengubah hidupnya. Lalu respon para gembala apa? Ya, yang pertama, mereka diliputi oleh semangat yang baru. Mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Rutinitas penggembalaan domba yang sering membuat mereka lelah, letih, capek, ngantuk, tidak lagi mereka rasakan. Mereka tinggalkan itu. Ya, dengan berlari-lari cepat, ketakutan sudah berganti sukacita, keletihan berubah menjadi penuh semangat, saudara. Itu responnya. Wow, kita kalau sudah mengalami kemuliaan Tuhan, maka kita akan juga sama mengalami respon, yaitu apa? Diliputi oleh semangat yang baru untuk selalu berjumpa, untuk selalu terus ada dalam perkenanan Tuhan, untuk selalu bertemu secara pribadi dengan Tuhan dalam hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Yang kedua, mereka memberi kesaksian tentang apa yang mereka alami kepada orang lain. Jadi artinya apa? Apa yang mereka alami dia merespon dengan apa? Bukan itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia bagikan kepada orang lain. Pengalaman perjumpaan cara pribadi yang mengubah hidupnya itu disaksikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh para gembala. Kita pun juga sama. Ayo kita saksikan apa yang Tuhan sudah lakukan, sudah buat dalam hidup ini. Kita sudah diubah oleh Tuhan dan saksikan itu kepada orang lain. Dan yang terakhir, mereka kembali memuji dan memuliakan Allah. Artinya apa? Ada perubahan hidup yang dialami oleh para gembala setelah bertemu Yesus. Perubahan hidupnya bukan berarti
dia gembala lalu jadi konglomerat, jadi pengusaha. Tidak, tetap dia jadi gembala. Tapi gembala yang penuh dengan sukacita. Gembala yang hidupnya diserahkan kepada Yesus. Gembala yang menjadi saksi bagi orang lain. Gembala yang hidupnya berubah, memiliki karakter Kristus karena perjumpaannya dengan Kristus. Mari yang ketiga ini kita juga sama. Izinkan Natal kali ini mengubah kehidupan kita. Ya, dan percayalah kalau Tuhan mengubah hidup kita, maka percayalah apa yang dijanjikan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi nyata dan bekerja dalam hidup kami. Kami akan seperti gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini mewakili kami semua hari-hari terakhir ini. Baik kami juga mengalami perubahan hidup dalam kami berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Biarlah Natal di tahun 2021 kami jadikan ini menjadi Natal di mana kami bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah hidup kami. Berkati semua kami yang mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Saya Pastor Kristianto, Ketua BKGS Kota Sukabumi, mengucapkan we wish you Merry Christmas and Happy New Year kepada seluruh Midweek Worship Community dimanapun berada. Selamat Natal, mari sampaikan pesan sukacita Natal dan pengharapan Natal ke siapa saja, ke seluruh umat manusia, di mana saja, kepada siapa saja, kapan saja. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.